Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina alkitaba tibyanan likulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrarun bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kaum Musa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahasan dari kitab Fiqh Sunnah Lin-Nisa, di mana pada pertemuan terakhir kita masih membahas seputar umurun la ba'sa biha lil haid, di perkara-perkara yang tidak mengapa untuk dilakukan oleh orang yang haid. Telah berlalu pembahasan yang pertama, yaitu dzikrullahi wa qiraatul Quran, dan rincian-rincian yang ada di dalamnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikut pembahasan seputar perkara yang diperselisihkan oleh para ulama di dalamnya. Sekarang kita menginjak yang kedua, yaitu as-sujudu idza sami'at ayata sajadah, yaitu sujud tatkala seorang wanita mendengar ayat sajadah, atau dini sami'ti, ya, dhamir rafa' mutaharik, apabila engkau seorang wanita mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dianjurkan untuk qari, yang membaca maupun yang mendengar, itu melakukan sujud yang sering dikatakan dengan sujud at-tilawah atau sujud tilawah. Di sini beliau, ya, sang mu'alif menyebutkan falaisa hunaka mani'un min sujudil mar'ati hal haidi idza falaisa ya hunaka mani'un min sujudil mar'ati al haidi idza sami'ati sajadah, ya. Falaisat asajadatu bisolatin wala yustaratu laha taharah. Tidak ada di sini atau dalam pembahasan ini yang menghalangi dari seorang wanita yang haid untuk sujud ketika dia mendengar ayat sajadah, ya. Dan sajadah, ya, itu falaisat bisolah, ya, tidak mesti ya, yang dimaksud di sajadah di situ adalah sujud, ya. Sujud itu tidak mesti dengan sholat, tapi bisa pula sujud tanpa sholat, seperti pada ini sujud sujud tilawah. Termasuk pula sujud itu pada sujud syukur, ya, sehingga fala yustaratu laha taharah, ya, sehingga tidak disyaratkan padanya itu taharah, ya. Faqad thabata fi sahih al-Bukhari anna Nabi alaihi salatu wasallam tara surat an-Najm fasajada fiha wa sajada ma'al muslimuna wal musyrikuna wal jinnu wal insu. Sungguh telah tetap di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau membaca surat An-Najm, yaitu ayat yang ke-62, yang di situ disebutkan fasjudu lillahi wa'budu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sujud pada saat membaca ayat ini.
dan sujud bersama Nabi alaihi salatu wasallam itu kaum muslimin, demikian pula orang-orang musyrik jin, demikian pula manusia. Terkadang penyebutan hadis ini ada iskal ya, bagaimana seorang yang musyrik atau orang-orang musyrik mereka ikut sujud gitu, padahal mereka tidak menghamba kepada Allah, mereka menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya ini adalah ayat sajadah yang pertama turun, ayat sajadah yang pertama turun, karena ayat sajadah itu ada 15 tempat. Sebagian ulama berpandangan 14 tempat, tapi yang kuat itu pendapat yang mengatakan 15 tempat ya. Nah, pada saat ayat ini turun ya, dan dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dengan mereka itu bersujud kepada ilah-ilah mereka. Jadi mereka ingin bersujud kepada ilah-ilah mereka ya, sehingga mereka itu membersamai, itu bukan untuk bersujud kepada Allah, tapi mereka ingin bersujud kepada ilah-ilah mereka. Sehingga pada saat kaum muslimin juga sujud, itu ingin kaum muslimin dipalingkan dari sujud mereka, di mana kaum muslimin waktu itu sujudnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi walaupun sama-sama sujud, itu ada perbedaan. Mereka bersujud untuk selain Allah, sementara kaum muslimin bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga sujud mereka itu bukan untuk membersamai kaum muslimin, tapi untuk memalingkan kaum muslimin dari sujud-sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dijelaskan oleh para ulama bahwa mereka itu sujudnya tanpa tujuan ya, tidak tanpa tujuan, dan itu dikarenakan isi yang ada di dalam ayat tersebut ini dari sisi susunan bahasa dan keindahannya itu menjadikan menguasai, menjadikan akal-akal dan hati mereka itu terkuasai. Jadi hatinya, akalnya itu terkuasai, sehingga mereka tidak bisa menguasai jiwa-jiwa mereka. Di saat itulah mereka ikut sujud, tapi sujudnya tanpa tujuan. Nah, atau dibawa kepada makna yang ketiga, bahwa mereka itu takut untuk menyelisihi kebanyakan kaum muslimin yang saat itu sujud gitu. Mereka takut menyelisihi kaum muslimin di majelis tersebut ya. Di atas tiga kemungkinan makna itulah dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pada saat membaca surat An-Najm ayat yang ke-65, maka beliau sujud, dan sujud bersama Nabi kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin dan manusia. Manusia tidak ada iskal, yang menjadi masalah jin. Bagaimana rawi di sini yang menyebutkan di dalam hadis ini bahwa jin juga ikut bersujud? Tentu itu penyampaian dari riwayat ini setelah rawi, yaitu sahabat, itu mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa jin juga ikut sujud. Jin juga ikut sujud, karena jin itu termasuk perkara yang tidak disaksikan manusia, dia gaib ya, gaib, tidak tahu keadaannya. Sehingga kalau sampai dikabarkan seperti ini, pasti sebelumnya sahabat yang meriwayatkan itu telah mendapatkan penjelasan dari Nabi bahwa jin juga ikut sujud.
Naam. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dari situ ya, dengan penyebutan bahwa orang-orang musyrik juga ikut sujud. Ini sini ada pendalilan. Oh, ada pendalilan. Ya, untuk menguatkan bahwa sujud itu tidak disyaratkan mesti suci. Bahkan orang yang artinya sujud tilawah, walaupun dia dalam kondisi haid pun diperbolehkan. Wa minal ba'id an yuqal inal jami' kanu ala wudu. Thumma ya, inna sajadat tilawah laisat bisolatin fala yustaratu laha ma yustaratu lisolah. Dan termasuk perkara yang jauh untuk dikatakan bahwa seluruh yang sujud di situ dalam keadaan wudu. Kan tidak mungkin ya? Semuanya dalam keadaan wudu. Lebih-lebih ada orang musyrik di situ kan. Ya. Kemudian sesungguhnya sujud tilawah itu kan dia bukan sholat. Kalau sholat kan disyaratkan wudu. Ya, sujud tilawah kan bukan sholat. Sehingga tidak disyaratkan untuk sujud tilawah perkara-perkara yang disyaratkan untuk sholat. Walaupun pembahasannya di sini itu lebih ke makna wudu ya, makna wudu. Tapi yang ingin dijelaskan di sini tentang masalah hadas, ya hadas, yaitu hadas kecil. Sehingga di situ ada sisi pendalilan kaitannya di dalam permasalahan apa? Hadas besar. Ya. Wallahu taala a'lam. Lebih-lebih di dalam sujud itu kan tidak dibaca Al-Qur'an. Sujud tilawah ini. Tapi yang dibaca doa. Dan seorang yang haid, nifas, junub itu tidak terhalangi untuk berzikir. Sebagaimana pembahasan pada poin pertama yang ada pada pertemuan lalu. Ya, sehingga pendapat ini pendapat yang cukup kuat. Sehingga dikatakan wa binahwi hadza qala Zuhri wa Qatadah kama fi musannafi Abdur Razzaq. Dan yang semisal inilah Zuhri dia telah berkata, telah berpendapat, Qatadah juga telah berkata sebagaimana ada di dalam kitab Musannaf Abdur Razzaq pada jilid yang pertama nomor ataupun halaman yang ke-321. Jadi cukup jelas di sini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya termasuk perkara yang tidak mengapa untuk dilakukan oleh seorang yang haid, yaitu masul musaffi, yaitu menyentuh mushaf. Nah, ini yang jadi silang pendapat ya. Ya. Beliau mu'alif di sini kita baca pendapat beliau dulu ya. Ya, tentang masul mushaf ini beliau mengatakan wala na'lamu dalilan sarihan sahihan yamna'u al-haidha min masil mushafi. Kami tidak mendapati satupun dalil yang jelas lagi sahih yang menghalangi seorang yang haid itu untuk menyentuh mushaf. Wa in kana aksaru ahli ilm qad dhahabu ila anna al-haidha la yajuzu laha an tamussal mushafa. Sekalipun kebanyakan dari ulama benar-benar mereka telah berpendapat bahwa orang yang haid itu tidak boleh untuk menyentuh mushaf. Lakin al-adillatu allati saquha la yatimu al-istidlalu biha kama bayyana tarfan min hadza fi babi ma la yajib lahu al-wudu. Ma la yajibu lahul wudu. Ini telah berlalu bahasanya. Ya. Namun dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama yang mereka telah membawakannya itu istidlal dengan dalil tersebut tidaklah sempurna. Sebagaimana kami telah menjelaskan di bagian ujung
pada bab ini, bagian awal bab ini, yaitu bab perkara-perkara yang mana wudu tidak wajib padanya. Kalau di naskah kami itu pada halaman yang ke 46 ya, di kitab kami itu pada halaman 46. Kita selesaikan lagi. Waqad dhahaba ila jawazi masil musafi lil haiti al-imamu Ibnu Hazm fil Muhalla, dan sungguh telah berpandangan tentang bolehnya menyentuh mushaf bagi orang yang haid itu al-imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita melihat dulu pembahasan yang telah lalu karena ini diulang pembahasannya. Yang mana kalau mu'alif di sini yang menyentuh mushaf seorang yang haid boleh saja, itu menurut mu'alif. Dan memang di sini yang menjadi letak pembahasan kan dalilnya itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan, zat yang atau makhluk yang disucikan. Nah, ini yang menjadi pembahasan adalah al-mutahharun. Ya. Kalau dikatakan al-mutahharun itu adalah orang yang mesti berwudu, otomatis kalau berwudu dia mesti harus suci dari hadas besar pula. Nah, itu jelas gitu. Namun apakah ayat ini yang dimaksud adalah orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil, sehingga tidak boleh bagi orang yang haid, nifas, orang yang tidak ada wudu untuk menyentuh mushaf? Nah, ini para ulama silang pendapat, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpandangan bahwa yang dimaksud al-mutahharun itu adalah malaikat. Karena tidak menyentuhnya, tidaklah menyentuh kitab tersebut kecuali para malaikat, ya. Naam. Dan itu dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa memang yang dimaksud al-mutahharun itu para malaikat, karena itu lembaran-lembaran yang dimuliakan, ya, yang kedudukannya tinggi lagi disucikan, berada di tangan safaroh, para utusan, kiramim bararah, utusan yang mulia lagi banyak berbakti kepada Allah. Yang dimaksud malaikat, yang dimaksud adalah malaikat. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram juga membawa kepada makna ini, yaitu malaikat. Artinya kalau kemudian menggunakan dalil ini, yaitu ayat la yamassuhu ilal mutahharun, untuk pendapat bahwa orang haid, orang yang tidak wudu itu tidak boleh menyentuh mushaf, itu di situ ada ketidakkuatan, ada sisi kelemahan. Tapi ada sebuah hadis yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yamassul qur'ana illa tahirun, ya. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, ya. Hanya saja tentang hadis ini hadis dikeluarkan hadis ini tentang derajatnya ini diperselisihkan, ya. Adapun memang kebanyakan ulama
menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan dengan jalan-jalannya. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu mensahihkan hadis ini ya. Di dalam kitab Irwaul Ghalil beliau menyebutkan tentang sahihnya hadis ini ya. Namun memang ada yang membawa kepada makna tohir di situ, tohir secara maknawi, tohir secara maknawi ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-mu'min la yanjus, seorang beriman itu tidak najis, tidak najis. Tetapi orang musyrik, innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najisnya itu najis maknawi, akidahnya najis, bukan dohirnya najis ya, bukan dohirnya najis. Oleh karena itu ayat yang menyebutkan tentang seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, bagaimana kalau dan dikatakan yang dimaksud adalah najis secara hisi, tentu tidak mungkin berhubungan suami istri ya. Demikian pula kalau seorang muslim dia punya budak misalnya budak dari orang Nasrani misalnya, atau orang yang masih musyrik, kan boleh mengumpuli. Nah, kalau yang dimaksud itu adalah najis secara hisi, tubuhnya najis, ya tidak mungkin mengumpuli. Tapi yang dimaksud najis di sini najis maknawi, akidahnya najis, keyakinannya itu najis, itulah yang dimaksud ya. Sehingga ada yang membawa hadis ini kepada makna itu. Tentu yang membawa makna itu adalah yang berpendapat bahwa yang haid dan nifas boleh menyentuh mushaf, boleh menyentuh mushaf. Namun hadis ini secara dohirnya itu tidak ada pembatasan bahwa yang dimaksud itu adalah menyentuh itu adalah suci secara maknawi, artinya mukmin saja, tidak ada pembatasan seperti itu. Sehingga kalau sebuah dalil, sebuah hadis itu tidak ada pembatasnya, dibawa kepada kemutlakannya, artinya di situ ya dia bisa mutlaknya kalau tanpa pembatasan ya suci secara maknawi maupun secara hisi, suci secara maknawi maupun secara hisi. Artinya kalau suci secara maknawi dan hisi berarti disyaratkan untuk menyentuh mushaf itu mesti dia tidak hadas besar, dia suci dari hadas besar, demikian pula suci dari hadas kecil. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang lebih dekat pada pendapat ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin, ya orang kalau mau menyentuh mushaf hendaklah dia suci dari hadas besar, demikian pula suci dari hadas kecil. Hanya saja penyebutan la yamassul qur'ana illa tahirun itu apakah dibawa kepada makna wajib atau makna mustahab? Ini yang menjadi pembahasan lagi. Artinya pada saat wudu itu, misalnya wudu dia sudah tidak hadas besar ya, apakah wajib wudu atau sunat wudu? Nah inilah ya pembahasan yang diperselisihkan lagi. Namun yang lebih selamat dalam masalah ini untuk keluar dari perselisihan yang ada adalah untuk menyentuh mushaf Quran, karena Al-Quran itu adalah ya kalamullah yang disucikan. Tentunya yang menyentuh dia pun dalam keadaan suci sebagai satu bentuk ihtiram, memuliakan,
demikian pula sebagai satu bentuk pengagungan kepada apa? Kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah, karena Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah. Kita jangan terjebak mengatakan ini kan buku. Ini kan buku. Buku itu diletakkan di mana? Tapi hendaklah seorang dia melihat bahwa di dalam lembaran itu tertulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman tentu dia akan memuliakan, karena di dalamnya ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita melihat ya, di saat sumpah saja seorang dia bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia sedang menuduh, kemudian dia bersumpah atas nama Allah itu, padahal dia yakin bahwa dari tuduhannya itu dia punya hak, tapi dia akan lebih mengagungkan nama Allah tatkala disebut dibandingkan tuntutan yang ada pada dirinya. Karena seorang yang beriman itu akan mentakdim, dia akan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalam perkara yang didengar. Demikian pula di dalam berucap. Kalau seorang dia berucap hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengagungkan karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun sifat-sifat Allah itu ya, kemudian ada atau tertulis di dalam sebuah lembaran, entah lembaran itu buku, entah lembaran itu sebuah mushaf ataupun yang selainnya, maka seorang yang beriman tatkala melihatnya, tatkala dia mendapatinya, tentu dia akan mengagungkannya, memuliakannya. Mengagungkan bukan bukunya, mengagungkan bukan lembaran-lembarannya, tapi mengagungkan Allah, memuliakan Allah dikarenakan kalamnya Allah tertulis di situ. Ya, tertulis di situ. Naam. Kenapa dibahas lebih ke situ? Karena ini bagian dari bentuk adab ya, pada Allah. Makanya di dalam menata buku ya, di maktabah itu atau di perpustakaan itu, kalau mau menata buku ya, itu mushaf Al-Quran diletakkan paling tinggi, diletakkan di bagian rak paling tinggi. Baru yang setelah itu yang kalam manusia, mungkin hadis Nabi, kemudian penjelasan ulama di bawahnya yang di situ. Makanya hukum buku itu dikatakan mushaf atau bukan, dilihat yang paling dominan di situ tertulis apa. Kalau yang paling dominan yang ditulis adalah ayat Al-Quran, berarti itu mushaf. Tapi kalau yang dominan tertulis selain Al-Quran, selain Al-Quran, berarti itu bukan mushaf. Makanya Al-Quran terjemahan itu bukan mushaf. Al-Quran terjemahan itu bukan mushaf. Kenapa? Karena Al-Quran terjemahan itu didominasi oleh terjemahannya. Lebih banyak terjemahannya dibandingkan ayat Al-Qurannya. Nah, makanya orang kalau dia mengatakan Allah berfirman, kok tulisannya setelah itu artinya bahasa Indonesia, artinya itu bukan firman Allah. Makanya hendaknya seorang punya adab. Allah berfirman demikian, kemudian di bawahnya tidak ditulis artinya, tidak apa-apa, tidak ditulis tulisan artinya gitu, tidak apa-apa, langsung makna. Dan yang dimaksud firman Allah ya lafadz Arabnya itu, bukan lafadz Indonesianya, bukan lafadz artinya Indonesia. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
Yang jelas bagi orang yang haid itu yang lebih selamat itu pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh untuk menyentuh mushaf. Tidak boleh untuk menyentuh mushaf. Demikian pula untuk kemudian menyentuh mushaf, kalau dia tidak haid, tidak hadas besar, maka dia mesti berwudu dulu. Ya. Kemudian yang keempat adalah qiraatur rajul al-Qur'ana wa huwa fi hijri imra'atihi al-haid. Yang keempat itu boleh untuk seorang laki-laki membaca Al-Qur'an sedang dia berada di pangkuan istrinya yang sedang haid. Li hadisi Aisyah qalat kana Nabi alaihi salatu wasallam yaqra'ul Qur'ana wa ra'sahu fi hijri wa ana haidun. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, ibunda kaum mukminin Aisyah beliau berkata, Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah membaca Al-Quran sementara kepala beliau berada di pangkuanku, ya, sementara aku haid. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dalam posisi seperti itu diperbolehkan. Ya, kan berbaring seperti kan berbaring itu diperbolehkan. Ya, namun tentunya membaca Al-Quran seperti itu tanpa kemudian meniadakan untuk memuliakan, untuk tetap diperhatikan isi kandungannya, hak-hak dari hurufnya tetap dibaca dengan tartilan kamilan. Nah, dan di situ kalau kita lihat, kalau beliau ibunda kaum mukminin sedang posisi haid, ini menunjukkan orang yang haid itu boleh untuk mendengarkan Al-Quran. Bahkan bersentuhan dengan orang yang sedang membaca Al-Quran pun tidak mengapa. Jadi misalnya dalam sebuah majelis, ya, sebuah majelisnya di rumah, karena kalau di masjid ada pembahasan lain gitu. Jadi wanita haid di masjid kan ada pembahasan lain. Misalnya di rumah ada semaan Quran, kemudian melingkar itu, bersentuhan, nanti giliran bacanya di situ ada yang haid. Yang haid dia tidak membaca, misalnya tidak membaca, dia ikut ada di situ, kemudian bersentuhan badannya, itu tidaklah mengapa. Sebagaimana Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau membaca Al-Quran di pangkuan istri beliau dalam keadaan istri beliau sedang haid. Ya. Kemudian yang kelima itu suhudul idaini. Termasuk perkara yang diperbolehkan bagi wanita haid adalah menyaksikan dua sholat id. Wa hadza la ba'sa bih bal innahu yustahabu lil huyyadi an yakhrujna li syuhudil id lakin ya'tazilna sholata. Ini tidak mengapa, bahkan dianjurkan bagi wanita haid untuk mereka keluar menyaksikan id, namun dia menjauh dari orang yang sholat, tempat sholat, dia menjauh. Kenapa menjauh? Ya kita tahu, dia menjauh itu karena mereka akan sholat gitu loh. Orang yang dijauhinya kan sedang sholat, dan sholat itu kan tidak boleh tempatnya ada najis. Ya, kalau kemudian kejatuhan haid, nah ini akan merusak sholat mereka, ya kan, merusak sholat mereka, sehingga menyingkir. Faqad qala Nabi alaihi salatu wasallam yakhrujul awatiku wa dawatul khuduri wal huyyadu wal yashhadana al khayra wa da'watal mu'minin wa yatazil al huyyadu al musalla. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari,
Rasulullah alaihi salatu wasallam, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, hendaklah wanita-wanita yang sudah balik, demikian pula wanita-wanita yang perawan yang berada di dalam pingitan, karena wanita yang perawan itu biasanya dia senang di rumah, dia tidak keluar kemana-mana, sehingga dikatakan seperti dalam pingitan. Wanita-wanita yang sudah balik, wanita-wanita perawan yang berada dalam pingitan, serta wanita-wanita yang haid, hendaklah mereka keluar, dan hendaklah mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Dan hendaklah orang yang haid dia menyingkir dari tempat sholat. Musola yang dimaksud di situ adalah tanah lapang. Di tanah lapang itu musola, tempat untuk sholat. Ya. Dan kalau tempat sholat itu ya, memang tanah lapang itu, musola itu dijaga ya. Ini dijaga. Jadi kalau di negara-negara yang memperhatikan masalah ini ya tanah yang lapang luas itu dibuka hanya pada hari Id saja. Idul Adha, Idul Fitri. Kalau di tempat kita kan enggak ya. Jadi sholat Idnya di lapangan sepak bola. Jadi aktivitasnya itu setiap harinya ada sepak bola. Tapi pas Idul Adha, Idul Fitri jadi musola. Nah, ya seperti itu. Kalau ditanya sah sholatnya, sah, enggak apa-apa. Tapi hendaknya tidak seperti itu gitu. Nah, tidak seperti itu. Juga kadang di lapangan tersebut digembalakan ya, gembalakan sapi, demikian pula kambing. Ya, sapi demikian pula kambing. Dan tentu kotorannya ini kan silang pendapat di kalangan para ulama. Madzhab Syafi'i menganggap yang namanya kotoran itu najis. Tapi pendapat yang memang sebagian ulama berpandangan tidak najis. Ukuran najis dan tidaknya itu dagingnya dimakan atau tidak. Kalau dagingnya itu bisa dimakan dengan sembelihan, maka itu tidak najis. Tapi kalau dagingnya tidak bisa dimakan, haram walaupun dengan disembelih, maka air kencing dan kotorannya itu najis. Itu najis. Ya. Namun yang mengatakan tidak najis pun menganggap bahwa itu kotoran. Ya, kotoran. Ya, air kencingnya itu kotoran. Ya. Dan tentu kalau seperti itu digunakan untuk sholat jadi masalah itu. Butuh pembahasan. Itu pembahasan ya. Karena kotoran ya, namanya kotoran itu mesti dibersihkan. Sampai diperlihatkan kepada Nabi ya. Nabi dalam sebuah riwayat itu diperlihatkan pahala dari umatnya, untuk umat Nabi alaihi salatu wasallam, pahala dari mengeluarkan kotoran mata dari masjid. Nah, kotoran mata itu kan enggak najis. Tapi di situ kalau dikeluarkan dari masjid, ya, dari masjid itu mendapatkan pahala. Maka bagaimana kalau kemudian sholat di situ ada kotoran sapi, kotoran kambing, karena sering digunakan untuk apa? Untuk menggembala, itu kan kurang bagus ya. Hal yang tidak tepat. Tidak tepat. Namun karena memang adanya seperti itu ya tentunya panitia, biasanya PHBI gitu ya, bersihkan. Kalau sebelumnya itu dibersihkan, dicek ada kotoran kambingnya, ada kotoran, dihilangkan, kemudian sholat di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang ke-6, itu dukhulul masjid. Jadi tidak mengapa bagi wanita haid itu untuk masuk masjid menurut kitab ini.
Ya, ingat menurut kitab ini loh. Ya, masuk masjid. Ya. Dan memang masuk masjid ini kebanyakan memakai ayat wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Ya. Dan tidak boleh ketika kalian itu junub, ya, itu untuk apa? Untuk masuk masjid dalam rangka untuk sholat, kecuali kalian itu sekedar lewat aja. Hatta taktasilu, sampai kalian itu mandi. Lah ini yang menjadi silang pendapat itu lafaz illa abiri sabilin hatta taktasilu. Sebagian ulama memandang ayat ini bicara tentang masuk masjid. Artinya kalau masuk masjid orang yang sedang junub itu tidak boleh kecuali lewat saja. Artinya kalau dia tinggal di dalamnya, duduk, ya, itu tidak boleh. Bolehnya hanya sekedar lewat saja. Ya, itu yang berpandangan bahwa ayat ini bicara tentang itu. Abiri sabil itu maknanya memang lewat, orang yang lewat. Tapi sebagian ulama itu berpandangan bahwa ayat ini tidak bicara tentang itu, tentang orang lewat di masjid. Tapi ayat ini bicara tentang musafir. Jadi musafir ketika junub itu tidak boleh masuk masjid dalam rangka untuk sholat sampai kalian mandi. Sehingga di sini bukan membolehkan untuk lewat. Ayat ini bukan bicara membolehkan untuk lewat, bukan. Menurut pendapat yang kedua. Tetapi ayat ini membahas bahwa orang yang junub, musafir junub, dia nggak boleh masuk masjid untuk sholat kecuali dia sudah mandi. Ini karena hal tersebutlah, karena penafsiran yang kedua inilah yang kemudian mengatakan bahwa apa? Bahwa orang yang haid, orang nifas, ataupun orang junub itu boleh tinggal di masjid. Karena ayat ini bukan bicara larangan untuk tinggal di masjid, larangan untuk masuk masjid, bukan pula bicara bahwa yang dikecualikan hanya orang lewat seperti pendapat pertama. Bukan bicara tentang itu. Ya, bukan bicara tentang itu. Ya, sehingga itu dikuatkan dengan misalnya satu contoh. Dulu ada seorang wanita yang hitam itu tinggal di masjid. Dan yang namanya wanita itu kan kelazimannya dia haid. Ya. Namun Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak warid dari Nabi merintahkan wanita itu untuk pergi dari masjid. Ya, di saat haid. Cuma yang menjadi masalah wanita ini itu kan kemungkinan ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia haid, punya kebiasaan haid, atau memang dia sudah tidak haid. Yang tidak haid apa? Kemungkinannya masih umur sebelum dia haid, atau sudah lewat haid, menopause namanya. Tapi dalil itu, hadis itu tidak menyebutkan tentang masalah itu, sehingga dibawa kepada makna kemutlakannya. Bisa jadi memang belum haid, bisa jadi sudah haid, kemudian bisa jadi apa? Sudah tidak bisa haid itu karena sudah menopause. Tapi kalau dikatakan belum haid, mar'ah kok belum haid, biasanya banat gitu, anak perempuan, jariyah dan semisalnya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu digunakan untuk sisi pendalilan bagi orang yang berpandangan bahwa tinggal di masjid, seorang duduk dalam posisi haid itu diperbolehkan. Makanya ada pembahasan di kalangan para namanya takhfiful haid atau takhfiful hadas, meringankan hadas. Kalau tinggal di masjid hendaklah dia wudu dulu.
Ya, wudu dulu. Nah, namun sekali lagi ya, bagi yang berpandangan bahwa itu memang bicara ya, memang bicara abiri sabilin hatta taktasilu, abiri sabil itu memang orang yang lewat. Ya berarti memang apa? Lewat, bolehnya hanya lewat saja. Kalau kemudian dia nggak lewat tinggal di situ, ya ndak boleh, ndak diperbolehkan ya. Itu menurut pendapat yang pertama. Dan pendapat yang pertama itu cukup kuat ya, juga cukup kuat. Karena memang Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam itu pernah ya memerintahkan Aisyah waktu itu ya, disebutkan bahwa ibahatun Nabi alaihi salatu wassalam al haram wa hiya haidun wa inna ma mana'aha at-tawaf wa qad taqaddama al hadits miraran. Nabi alaihi salatu wasallam membolehkan untuk Aisyah itu masuk ke Masjidil Haram. Ya, masuk ke Masjidil Haram. Sementara beliau haid. Yang dilarang oleh Nabi itu tawaf. Tapi pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang saya sendiri agak belum menemukan ya masalah ini. Masuk Masjidil Haram berarti ini kan posisi haji. Atau yang dimaksud Masjidil Haram itu Masjid Nabawi. Karena yang ada itu pernah Nabi alaihi salatu wassalam itu memerintahkan untuk mengambil sesuatu di masjid sementara beliau haid. Sementara beliau adalah haid. Juga Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah pada waktu iktikaf kepalanya kan dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Kemudian Ibunda Aisyah apa istilahnya, tarojul itu nyisir rambutnya, artinya berada di bagian pintu rumah itu beliau disisir gitu, tapi kepala Nabi itu keluar dari Masjid Nabawi. Kemudian Ibunda Aisyah itu nyisiri gitu loh. Yang namanya nyisiri kan bisa jadi kelazimannya masuk tangannya, ada yang masuk masjid, kadang tangannya di luar masjid, kan seperti itu ya, tangannya bisa seperti itu. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa kalau sesuatu yang yasir ya, itu kan itu sedikit sifatnya, jadi nggak seluruh badan. Tapi di situ menguatkan makna sekedar lewat tadi, sekedar lewat seluruh tubuh boleh, sekedar lewat. Sebagaimana tangan gerak naik masuk keluar masuk pada waktu menyisir Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Cukup jelas masalah ini. Ya. Sehingga pendapat yang menyelisih yang ada di dalam kitab ini, yaitu yang pertama yang tadi kita singgung, itu punya sisi kekuatan. Ingat, punya sisi kekuatan. Dan kenapa kita sampaikan yang selain daripada kitab ini, ya agar supaya kita melihat ya, kalau di situ ada perbedaan itu, kita bisa mensikapi dengan bijaksana. Karena orang itu kalau nggak tahu perbedaan itu, ya kalau perbedaannya itu antara hak dan batil itu jelas ya. Tapi kalau perbedaannya itu karena memang ada sisi-sisi, ini ada sisi pendalilan, ada sisi pendalilan, itu penting untuk diketahui. Karena disitulah nanti orang akan bisa bersikap dengan bijaksana. Seorang akan bersikap dengan bijaksana. Misalnya dalam sholat. Dalam sholat itu kan ada syarat, ada rukun, ada kewajiban. Yang diperselisihkan itu sebenarnya bagian yang wajib atau bagian yang sunat. Kadang orang kalau udah berselisih, walaupun sunat, wes lengeng-kengengan, wes ngawur gitu. Padahal hukumnya sunat, rangamal wae rapopo gitu. Artinya rangamal, tidak beramal saja nggak dosa. Nah, seperti itu. Di sini pentingnya seorang untuk bisa melihat, agar supaya dia bisa bertindak bijaksana sesuai dengan tuntutan hukum dari syariat. Andaikan kemudian mesti untuk bermunadharah, berdiskusi, maka berdiskusinya itu dengan cara yang baik. Karena pembahasan itu sifat hukumnya demikian.
bersatu di atas al-haq itu hukumnya wajib. Ya, bersatu. Kemudian hal-hal yang melazimi kemaslahatan banyak itu manakala bersatu akan menjadi mudah. Namun seorang kemudian berselisih kena hal yang sifatnya sunat, padahal di situ memang ada sisi-sisi, ini akan menjadikan orang itu tidak akan bersikap dengan bijaksana. Ya, bijaksana. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa disampaikan. Sekarang jam berapa ya? Karena sudah di atas jam 5, kita cukupkan sekian. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata luasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.